Ini share screen-nya kelihatan nggak? R Studio. Kelihatan nggak? Oke, jadi kita sekarang mau bahas soal ini. Disuruh itu buatlah perhitungan premi neto, cadangan premi neto, dan nilai tunai polis dari dua produk ini. Produk asuransi jiwa berjangka 10 tahun dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Manfaat dibayar pada akhir tahun kejadian meninggal dunia. Terus yang B. Manfaat dibayar 200% jika meninggal dunia karena kecelakaan dengan tabel mortalita kecelakaannya itu sama dengan tabel mortalita dikali 10%. Yang C-nya manfaat dibayar 100% jika meninggal dunia kondisi normal bukan kecelakaan. Yang D ini premi dibayar secara tahunan pada awal tahun. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup mencolok ya antara perhitungan premi neto yang diajarkan sebelum UTS dengan setelah UTS. Mungkin teknik ngodingnya aja yang agak sedikit berbeda. Kalau misalkan yang kemarin itu kan menghitung premi dari suatu produk asuransi, asuransi jiwa berjangka, asuransi dwiguna, atau asuransi dwiguna tapi sudah ada banyak manfaat tambahan dan ada faktor si peserta polis itu mengundurkan diri. Nah, itu sebenarnya hampir mirip, hanya mungkin codingnya aja yang sedikit berbeda. Kalau yang kemarin kan kita menghitung premi dari suatu produk asuransi, itu membutuhkan yang namanya tabel mortalita, di mana nanti itu ada usia, terus ada banyaknya orang yang tutup usia, banyaknya orang bertahan hidup, terus banyaknya orang yang mengundurkan diri, dan semacam itu. Terus yang kemarin itu kan digabungkan langsung ya dengan komputasi aktuarianya si tabel mortalitanya itu. Jadi langsung udah di plus dengan komputasi aktuarianya. Langsung muncul CX, MX, variabel DX, terus yang RX gitu-gitu itu langsung keluar semua kalau kemarin. Yang Oke, kita balik lagi. Mohon maaf tadi terpental. Jadi kalau kita run si tabelnya ini, jadi ini tuh peluang kematiannya di setiap usia. Kalau yang kemarin itu kan hanya yang diketahui ini doang. Nah, dari sini baru kita akan membentuk tabel mortalita plus dengan komutasi aktuarianya. Itu digunakan untuk menentukan nilai premi nantinya. Preminya itu premi neto. Karena kalau misalkan kita lihat bahwa premi itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi cash flow itu atau arus kas, berarti arus kas yang keluar dari perusahaan asuransi itu dibagi dengan arus kas yang masuk ke dalam perusahaan asuransi. Kalau misalkan kita lihat lagi di modul P5 yang saya minta kirimkan kemarin di grup itu, nah ini, jadi manfaat produk asuransi itu dibagi dengan anuitas preminya. Di mana arus kas yang keluar dari perusahaan asuransi itu sebenarnya manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke peserta polis jika terjadi klaim. Nah, kan ada uang yang keluar itu. Sedangkan anuitas premi itu ialah iuran yang masuk ke perusahaan asuransi. Terus kita balik lagi ke sini. Untuk membentuk tabel mortalita dalam mencari premi neto ini tentunya kita membutuhkan peluang kematian dari setiap usia dan setelah itu kita buat perhitungannya. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelum UTS dilakukan, itu cuman bedanya kita sekarang pakai pendekatan data frame. Jadi kita nggak pakai lagi yang pemisahan-pemisahan antara tabel yang pakai cebin-cebin itu kan. Kita sekarang pakai data frame. Nah, kalau ini si tabel ini kan data frame-nya ini yang sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Jadi ini data frame dari si tabel mortalitanya. Jadi sekarang ini kita lebih membutuhkan ke jumlah, misalnya jumlah orang yang meninggal karena normal atau meninggal karena kecelakaan. Jadi kita akan membuat tabel yang lebih menjurus ke banyaknya, bukan peluangnya.
Untuk membuat seperti itu kita membentuk dulu kerangkanya. Nah, kerangkanya ini kita buat seperti ini. Namanya itu populasi. Jadi di dalam populasi ini kita mau buat data frame dari X-nya ini usia 0 sampai 100, dengan key X-nya itu kematian dari data frame-nya si tabel ini dari 1 sampai 101. Untuk LX-nya itu repetisi 0 sampai 101, DX-nya repetisi 0 sampai 101, DK-nya begitu juga, SX-nya begitu juga. Dengan populasi LX satunya itu 100.000 orang jadinya saat tahun pertama itu dimasukkan ke populasinya nantinya. Kemudian populasi DX-nya ini merupakan LX dikali tabel kematiannya. Kalau yang DK ini isinya LX dari data frame populasi dikali kecelakaan di data frame tabel. Kalau yang LX di populasi ini berisi LX dikurang DX dikurang DK dari data frame-nya populasi. Apabila kita runkan, nah dia itu ada di sebelah kanan yang ini. Udah terbentuk data frame populasinya. Oh ya, jangan lupa kalau kita kan usianya itu dari 0 sampai 100, berarti barisnya itu dari baris pertama sampai ke 101. Begitu juga di LX, DX, DK, dan SX-nya nggak boleh beda. Terus, nah jadi isi populasi ini ada si LX ini yang pertama itu jumlah pesertanya 100.000. Terus banyaknya kematian di umur antara 0 sampai 1 itu ada jadi pada saat usia 0 tahun itu pada saat dia baru lahir ada 100.000 orang. Terus peluang si orang tersebut ini meninggal sampai dia mencapai usia 1 tahun itu Oke, kita lanjut. Jadi pada saat usia 0 tahun ini, saat baru lahir ada 100.000 orang. Terus peluang si orang tersebut meninggal sampai dia mencapai usia 1 tahun itu ada 0,00418 ini. Nah, otomatis banyaknya orang meninggal sebelum dia mencapai usia 1 tahun itu ada 418 orang yang DX ini. Begitu juga dengan DK. DK ini adalah peluang orang yang meninggal karena kecelakaan. Nah, orang yang meninggal karena kecelakaan ini, kalau misalkan meninggal karena kecelakaan, otomatis si peluangnya itu dibedain lagi. Jadi dari 100.000 orang yang lahir itu ada 41,8 orang yang meninggal karena kecelakaan sebelum dia mencapai usia 1 tahun. Ini lagi misalkan ada QX-nya 0,00107. Ini artinya adalah peluang orang tersebut meninggal dari umur 1 sampai sebelum dia mencapai ulang tahun yang kedua. Berarti si LX-nya ini kan sisa dari pengurangan yang dari 100.000 ini dikurang 418 dikurangi 41,8. Nah, inilah hasil si LX-nya itu. Si LX inilah orang yang bertahan yang mencapai umur 1 tahun. Sedangkan ini adalah orang yang meninggal sebelum dia mencapai usia 2 tahun. Untuk cara mencarinya itu dari LX ini dikalikan QX.
Nah, jadi kalau kita cari manual itu, si DX ini diperoleh dari LX dikali QX-nya. Kalau DK ini kan 10% dari DX-nya. Kita lihat peluang kecelakaannya itu. Nah, dia ini kan dikali 10% karena ada ketentuan di soal ya untuk tabel kecelakaan itu. Nah, ini tabel mortalita kecelakaan sama dengan tabel mortalita dikali 10% yang ini. Nah, berarti di sini ada 10 orang meninggal dunia karena kecelakaan sebelum dia mencapai usia 2 tahun. Nah, begitu terus selanjutnya cara membaca tabel populasi ini. Kemudian kita lanjut. Setelah kita membuat tabel mortalitanya, baru kita akan bentuk komputasi aktuarianya. Sekarang kita pisahin, jadi kita punya tabel mortalita khusus gitu ya, yang melihat berapa banyak orang yang lahir, seseorang bertahan hidup, banyaknya orang meninggal, banyaknya orang meninggal karena kecelakaan, itu kita kelompokkan jadi satu data frame yang namanya populasi tadi ini. Sedangkan untuk komutasi itu beda lagi caranya. Kita itu harus bentuk lagi suatu data frame yang bernama ini. Kita buat namanya itu komutasi. Kita bentuk lagi suatu data frame yang bernama komutasi. Jadi kita nggak gabungkan kayak sebelum UTS kemarin. Nah, si tabel ini juga harus punya 101 data. Nah, ini komutasi yang bakalan kita buat jadi data frame-nya. Ada 101 baris kita buat karena kita punya usia dari 0 sampai 100 tahun. Ini tuh harus sama karena kita memandangnya itu sebagai perkalian vektor. Jadi kalau misalkan ada vektor A, ada vektor B, vektor A-nya ada 100, terus vektor B-nya ada 101, gitu kan nggak bisa dikalikan ya karena berbeda baris. Jadi begini juga logikanya untuk yang baris-baris data frame ini. Kalau ininya 101, lainnya juga harus 101. Kalau data frame-nya usianya dari 0 sampai 100, maka barisnya kita buat 101. Oke, kita runkan saja yang komutasi ini berisi data frame usia X dari 0 sampai 100, kemudian ada isinya IT, tingkat diskonto, terus VT, terus CX, MX, CK, MK, DX, dan NX. Kita lihat data frame komutasinya udah ada. Nah, ini tuh bakalan jadi suatu cangkang yang nanti kita akan isi dengan angka-angka. Kita lihat bahwa si data frame ini pasti akan berisi 101 baris. Nah, ini sampai 101 baris. Karena dia ngikutin yang ada di tabel itu ya, dari awal pakai 101 baris, jadi 101 baris juga. Kalau misalnya kita makainya 105 sampai 105 tahun, berarti barisnya juga nambah 1, berarti jadi 106. Kalau misalnya ini kita ganti jadi 99 gitu kan. Nah, dia itu error, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan datanya. 100. Nah, begitu. Sekarang kita tinggal mengisi setiap cangkangnya komutasi ini. Mulai dari IT, VT, CX, MX, CK, MK, DX, dan NX. Si CK ini present value untuk benefit yang disebabkan karena kematiannya itu dengan kecelakaan gitu. Terus kita lanjut. Nah, ini tuh coding untuk mengisi cangkang-cangkangnya tadi itu yang 00 tadi ini. Tadi semua kan masih 0. Kita bakalan isi. Pertama itu ada IT dan PT. Nah, dia udah berisi. Karena kita udah masukin si IT-nya ini 7/100. Terus yang si VT-nya itu 1/1 tambah komutasi IT pangkat komutasi X.
Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang itu yang terisi si CX dan si MX. Si CX ini berisi VT yang dari 2 sampai 101 dikali populasi DX dari 1 sampai 100. Si MX ini berisi komutasi CXI ditambah komutasi MX yang I plus 1. Kemudian kita lanjut lagi mengisi yang 00 tadi. Sekarang ini si CK dan MK. Nah, udah terisi si CK dan si MK-nya. Si CK ini berisi komutasi VT dari 2 sampai 101 dikali populasi DK dari 1 sampai 100. Kalau si MK ini berisi komutasi CKI plus komutasi MKI plus 1. Yang terakhir itu adalah kita mengisi DX dan NX-nya. Jadi kita run dulu. Nah, udah berisi si DX dan NX-nya. Isinya si DX ini tuh dari si komutasi VT dari 1 sampai 100 dikali populasi LX dari 1 sampai 100. Untuk yang NX-nya ini berisi komutasi DXI plus komutasi NXI plus 1. Nah, kita run semua, berarti udah terisi semua ya tabel-tabelnya yang tadi 00 ini. Nah, ini salah satu kelebihan dari data frame, tampilannya tuh lebih enak dipandang gitu ya, nggak seperti yang sebelum UTS itu kita harus menghubungkan setiap vektor pakai perintah cbin itu. Dan akhirnya memenuhin layar, terus tampilannya juga kurang nyaman gitu ya kalau yang kemarin. Kemudian kita masuk untuk menghitung premi asuransi berjangka 10 tahunnya. Untuk menghitung premi asuransinya ini kita harus membentuk dulu yang namanya data frame berjangka. Nah, kalau misalnya kita run ini ya berjangka ini. Misalnya kita run. Nah, ini ada data frame berjangkanya. Data frame itu ada di sebelah kanan semua. Oke, jadi di data frame berjangka ini ada UPX yang isinya itu 1000. UPX ini adalah UP yang diberikan oleh nasabah perusahaan asuransi ketika si nasabahnya tutup usia karena penyebab selain kecelakaan. Itu kan diberikan sebesar 100% dari UP. Itu ada di spesifikasi yang C ini. Manfaat dibayar 100% jika meninggal dunia kondisi normal yang bukan kecelakaan. Jadi bakalan dikasih 100% dari si UP-nya ini. Nah, kalau UPK ini kenapa 2000? Artinya itu adalah 200% dari UP jika meninggal karena kecelakaan. Itu ada di spesifikasi yang B ini. Manfaat dibayar 200% jika meninggal dunia karena kecelakaan. Makanya UP-nya ini juga 2 kali lipat dari si UPX. Nah, sekarang pertanyaannya tuh bagaimana sih kita membentuk si 00-nya ini yang ada di tabel berjangka ini ya kan? Data frame-nya ini kita mulai dari umur 30 sampai 40. Kita lihat yang berjangka. Nah, ini. Dia kan pertanggungannya 10 tahun ya. Dia masuknya tuh 30 tahun. Berarti dia itu ditanggung sampai umur 40 saja. Setelah itu dia berhenti, selesai gitu. Pertanggungannya hanya sampai 40 tahun.
Nah, setelah itu sekarang kita mau mengisi angka-angka yang 00 ini. Untuk si A besar XT ini sama si A besar KT ini adalah present value dari benefit yang dibayarkan perusahaan asuransi ketika nasabahnya itu terkena risiko. Rumusnya itu maaf ya teman-teman. Jadi ini nah, rumusnya itu begini, yang berjangka AXT ini MX dikurang MX X plus N dibagi DX. Nah, rumusnya ini diambil dari ini. Sebentar. Ini, asuransi jiwa berjangka asuransi jiwa berjangka N tahun. MX plus N per DX. Jadi kalau misalnya si X-nya ini kan kita make, dia masuknya itu 30 tahun. Ditanggungnya itu selama 10 tahun. Berarti M30 dikurang M30 plus 10 jadi M40 dibagi DX. Jadi si X-nya ini usia, si N-nya ini jangka waktu pertanggungan asuransi, terus si DX ini tuh dari sini. Nah ini, DX sama dengan V pangkat X LX. Jadi si V-nya ini present value-nya, X-nya ini tingkat diskonto, kemudian LX-nya ini ya LX-nya. Jadi DX itu merupakan orang-orang yang masih bertahan hidup, yang membayar premi atau iuran, kemudian di present value-kan. Nah, rumus ini tuh yang kita adaptasikan ke coding tadi. Yang ini nih. Nah, ini yang kita adaptasikan ke coding ini. Seperti itu, kita runkan saja. Nah, kalau misalnya kita memandangnya sebagai vektor, yang ini tuh komutasi dolar MX, kemudian berjangka usia. Ini misalnya kita hold aja dulu ya, kita pagarin dulu. Nah, kalau kita mandangnya itu sebagai vektor begini, komutasi dolar MX berjangka usia terus tutup kurung begini, itu bakalan ngeluarin angka-angka 972,5645, 951. Nah, angka itu kalau misalkan kita lihat tabel komutasi ya di sini, kita lihat si MX-nya itu dari ini. Dari baris yang ke-30 ini. 972564, kemudian 951, 93198, itu sampai ke 40. 79347. Nah, ini sama tabel komutasi tadi. Angkanya kalau kita lihat sebagai vektor. Kalau kita ganti si komutasinya ini jadi ini ya.
yang ini mx x plus n kita run, dia itu bakal hasilnya 793,4768 ini. Nah, itu sama dengan tabel komutasi ini. Tabel komutasi bagian mx yang baris ke-40. Nih, 793,4768. Sama-sama hasilnya yang ini. Oke, kita hapus aja. Itu tadi kalau pandangannya sebagai vektor itu ya, teman-teman. Kita hapus aja lagi si pagar-pagarnya. Kita run aja. Nah, preminya itu 4,165,179. Preminya ini masuk ke tabel berjangka ini. Jadi preminya itu 4,165,179. Kenapa sama semuanya? Karena ini tuh premi fix. Jadi premi fix itu setiap tahun pembayarannya sama. Jadi dia bakalan bayar premi sebesar ini setiap tahunnya sampai umur 40. Kemudian kita masuk ke cadangan premi neto. Yang ini. Nah, pasti itu di awal-awal ada pertanggungan asuransi yang nilainya 0, bahkan negatif. Nah, makanya yang ini itu, yang ini, itu digunakan untuk menyeleksi mana yang negatif-negatif itu kita rubah jadi 0 nilainya. Ini kita run. Nah, jadi di usia 0 sampai 6 tahun itu masih 0 semua cadangan preminya. Jadi cadangan preminya itu baru ada di setelah lewat tahun ke-6. Dia baru ada. Tapi kalau misalnya kita nggak usah sensoring ya, ini namanya sensoring, segala yang negatif di awal itu kita ganti jadi 0 gitu kan. Kalau misalnya kita hold aja, kita pagarin gitu, nggak usah ada sensoring. Nah, si TS plotnya juga bakalan berubah. Karena ternyata ada minus nih di tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5, 6, itu masih ada minus nih. Makanya si TS plotnya juga masih di minus sampai tahun ke-6. Baru dia naik punya cadangan premi setelah lewat tahun ke-6 ini. Tapi kita harus sensor aja karena minus-minusnya ini nggak berguna juga. Kita sensor aja. Oke, kita lihat di tabel berjangkanya ini. Kenapa nggak ada nilai tunai di sini ya? Karena kita di soal ini nggak ada asumsi kalau seseorang itu mengundurkan diri atau surrender. Nah, karena nggak ada yang asumsi surrender, makanya nilai tunainya ini kosong, teman-teman. Kalau ada yang surrender atau mengundurkan diri, ini bakalan terisi. Begitu. Nah, ini yang terakhir itu untuk ngelihat secara manual data-data yang tadi kita sensor itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita matiin lagi ya sensornya ini. Jadi yang pertama itu minus 3,552. Nih, minus 3,552. Jadi ini sama semua. Jadi kalau mau lihat manual, kita tambahin aja sampai data ke 10.
sampai dia yang berusia 40 tahun itu. Pasti sama semua dengan hasilnya ini. Tapi ini kita sensor lagi. Ini hanya untuk melihat secara manualnya. Oke. Sebelum masuk ke yang minggu 11, kayaknya zoomnya udah mau habis karena 40 menit. Kita leave dulu ya teman-teman, nanti join lagi. Kita masuk ke praktikum yang kedua ini, minggu 11 nomor 2. Setelah perhitungan premi neto, cadangan premi neto, dan nilai tunai polis dari produk asuransi jiwa Dwiguna dengan kasus sebagai berikut. Yang A, manfaat UP tambahan dibayar 50% dari UP jika tertanggung dapat tetap hidup sampai manfaat UP dibayar 100% dari UP jika tertanggung dapat tetap hidup sampai dengan manfaat dibayar pada akhir tahun kejadian meninggal dunia, dan yang D, premi dibayar tahunan. Jadi tekniknya ini sama aja ya. Kita pertamanya itu bentuk mortalitanya, ini peluang kematian. Oke. Ini data frame dari tabel mortalita yang akan kita gunakan. Mortalita dalam data frame populasi. Yang ini data frame populasi sama seperti yang sebelumnya tadi juga. Isi data frame-nya itu X dengan usianya itu 0 sampai 100. X-nya itu berisi kematian dari data frame tabel yang 1 sampai 101. Kemudian LX-nya itu repetisi 0 sampai 101. DX-nya repetisi 0 sampai dengan 101. SX-nya juga begitu. Terus LX dalam data frame populasi ini berjumlah 100.000. Jadi peserta awalnya itu 100.000. Dengan DX-nya itu berisi LX dikali kematian pada data frame tabel. Terus yang LXI plus 1-nya itu berisi LXI dalam data frame populasi dikurangi DXI dalam data frame populasi. Kita runkan untuk data frame populasinya. Nah, kemudian kita bentuk komutasi aktuarianya yang terdiri dari kolom CX, MX, seperti itu ya. Kita pisahkan dalam satu data frame yang terpisah. Kita buat namanya itu komutasi yang ini. Dia itu berisi data frame yang berisi usia X0 sampai 100 dengan IT-nya itu repetisi 0 sampai dengan 101, PT-nya juga CX, MX, DX, dan juga NX-nya juga begitu, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita runkan. Nah, ini masih sama seperti yang tadi juga. Ini komutasinya. Nah, dia udah jadi 00 lagi. Untuk mengisi data ini gimana? Kita tinggal lihat aja yang ini. Tingkat diskonto ini, IT pada komutasinya itu kita masukin 7/100. Kemudian VT pada tabel komutasinya itu kita masukin 1/1 tambah komutasi ITI pangkat X pada data frame komutasi. Kemudian kita runkan. Lihat lagi yang komutasinya. Nah, ini sudah berisi lagi yang IT sama VT-nya. Kemudian kita isi lagi si CX dan MX-nya. Si CX-nya komutasi ini dari 1 sampai dengan 100. Berisi dari VT dari 2 sampai dengan 101 pada data frame komutasi dikali DX dari 1 sampai 100 pada data frame populasi. Untuk yang MX-nya ini berisi dari CX pada data frame komutasi ditambah MXI plus 1 dari data frame komutasi. Kemudian kita runkan saja. Kita lihat lagi si komutasinya. Nah, sudah berisi si CX dan MX-nya.
Kemudian kita isi sekarang si dx dan nx-nya. Ini masih mirip juga sih sama yang tadi juga. Jadi dx dari baris 1 sampai dengan 100 itu pada data frame komutasi berisi dari VT dari 1 sampai dengan 100 pada data frame komutasi dikali LX dari 1 sampai dengan 100 dari data frame populasi. Untuk yang NX pada data frame komutasi ini berisi dari DXI pada data frame komutasi tambah NXI plus 1 pada data frame komutasi. Kemudian kita runkan untuk mengisi DX dan NX-nya. Nah, ini sudah berisi juga. Kita lanjut. Kita lihat si komutasi. Nah, ini populasinya. SX-nya kenapa 0? Karena nggak ada yang mengundurkan diri juga. Nggak ada yang surrender. Setelah itu juga kalau kita ingin bikin yang dwiguna, untuk menghitung produk asuransinya kita bangkitkan juga si data frame tersendiri. Kita buat namanya itu dwiguna. Yang tadi yang pertama itu kan kita buat namanya si berjangka. Kalau yang ini si dwiguna. Nah, jadi si data frame dwiguna ini kita buat isinya itu dari tahun 0 sampai N. N-nya ini tuh udah ada ketentuan di sini 10. Yang ini masa pertanggungannya itu 10. Kemudian usianya itu X sampai X plus N. Jadi usianya itu kita buat 30 sampai 30 tambah 10. Berarti 30 sampai 40. Untuk AXT-nya itu repetisi dari 0 sampai N plus 1, N-nya 10, berarti sampai 11. Terus A kecil XT-nya itu sama dengan repetisi 0 sampai 11. EXT-nya juga repetisi 0 sampai dengan 11. PX-nya. Kemudian premi, kemudian cadangan premi, dan N tunainya. Jadi itu isi si data frame dwigunanya. Kita runkan aja. Kita buka di sebelah kanan tabel dwigunanya. Nah, ini kan UPX-nya itu ada ketentuannya di soalnya itu. Manfaat UP tambahan dibayar 50% dari UP jika tertanggungnya ini dapat tetap hidup sampai dengan 50% masa kontrak. Jadi masa kontraknya itu kan ada 10 tahun. Kalau 50% dari masa kontrak berarti sampai dia lewat dari tahun ke-5. Makanya dari tahun ke-6 itu dia dapat UP 1.500 karena dapat 50% dapat tambahan 50% dari UP sebelumnya. UP sebelumnya itu kan 1.000. Kalau UP tambahannya itu 50% dari 1.000, makanya 500. Jadi, kalau ada yang bertahan hidup sampai minimal dia sampai tahun ke-6, dia itu bakalan dapat UP 1.500. Tapi kalau misalnya dia di tahun pertama aja udah meninggal, dia nggak bakalan dapat UP 1.500. Dia hanya dapat UP 1.000. Kalau dia meninggal di tahun kedua juga dapat UP 1.000, tahun 3, tahun 4, tahun 5 juga 1.000. Setelah melewati tahun 5 baru dia dapat UP 1.500. Mendapat UP tambahan, begitu ya teman-teman. Kemudian, nah, kita lanjut. Kita tadi udah sampai di sini buat data frame dwiguna. Setelah itu kita cari preminya. Preminya itu kita dapat premi dwiguna dari UPX yang pertama itu dari data frame dwiguna dikalikan AXT yang pertama pada data frame dwiguna dibagi
A kecil XT yang pertama pada data frame dwiguna. Terus kita run aja. Nah, kita dapatkan premi sebesar 68,61196. Kita lihat dwigunanya. Nah, ini preminya udah terisi 68,61196. Ini sama juga kayak sebelumnya. Ini tuh premi fix. Jadi dia itu preminya nggak berubah-berubah selama masa pertanggungan. Dia bakalan bayar premi sebesar ini sampai habis kontrak gitu. Kemudian kita cari cadangan premi neto asuransi dwiguna 10 tahunnya. Yang ini, jadi cadangan premi dwigunanya itu berisi dari UPX pada data frame dwiguna dikali AXT pada data frame dwiguna dikurang premi yang pertama ini pada data frame dwiguna kali A kecil XT pada data frame dwiguna. Kemudian kita runkan aja untuk melihat cadangan preminya. Ini TS plotnya. Nah, ini kita lihat di data frame-nya udah berisi cadangan preminya itu. Jadi di akhir pertanggungan itu cadangan preminya harus ada sebanyak 1.500 gitu. Karena ada pertambahan UP kalau dia hidup sampai akhir gitu kan. Nah, jadi yang berjangka itu tadi cadangan preminya itu di akhirnya harus 0 karena udah nggak ada lagi yang ngeklaim di akhir gini kan. Kalau untuk dwiguna ini ada 1.500 karena si perusahaan asuransi ini saat berakhirnya kontrak dia harus punya cadangan dana untuk nasabahnya sebesar UP itu. Jadi itu perbedaan dwiguna sama berjangka pada cadangan preminya ya teman-teman. Dwiguna harus ada sebesar UP-nya, kalau berjangka 0 karena udah nggak ada yang ngeklaim lagi. Ini nilai tunai premi asuransi dwiguna. Ini juga nilai tunainya, tapi kita nggak masukin faktor surrender atau faktor mengundurkan diri. Kalau nanti ada faktor mengundurkan diri itu nilai tunainya bakalan beda lagi begitu. Ini TS plot dari nilai tunai premi asuransi dwiguna. Oke, sepertinya kita sudah selesai praktikum M10 nomor 1 sama praktikum minggu 11 nomor 2. Kita hanya bahas itu aja karena memang hanya itu yang diberikan oleh Pak Radek. Sejauh ini apakah teman-teman paham atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Silakan. Kalau saya sendiri agak bingung ini, Kak. Di perbedaan antara neto dengan bruto, Kak. Neto dengan bruto. Iya, Kak. Yang Yang ini kan yang Kakak bahas ini neto. Kalau yang bruto itu eh, perbedaannya itu hanya di cash flow atau bagaimana ya, Kak?
Oke, izin jawab ya. Kalau misalnya bruto itu kan dia itu ada komisi dari reasuransi gitu ya. Kalau premi neto ini udah dikurangi dari komisi reasuransi yang diterima gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, teman-teman, sejauh ini ada yang mau bertanya lagi? Dari saya cukup Kak. Mau nanya dong, kalian itu UAS-nya, UAS komputasi aktuaria kapan? Udah ada jadwal belum? Ya, izin menjawab Kak. Iya, boleh. Untuk UAS komputasi itu kalau nggak salah terakhir kemarin Bu Indah bilang di Sabtu depan Kak. Tanggal 28 kata Bu Indah. Sabtu depan ya? Berarti untuk praktikum berikutnya kita sebelum Sabtu lah ya. Masih ada sekali lagi praktikum dikasih Pak Rado ternyata. Untuk tugas kalian ada dikasih Pak Radat nggak? Tugas praktikum gitu. Nggak ada ya tugas praktikum. Maaf Kak, suara Kakak putus-putus Kak. Putus-putus ya. Itu untuk tugas praktikum komputasi ada nggak dikasih dosen baik Bu Indah atau Pak Radot gitu? Ada nggak? Ada Kak, tugas praktikum mengenai premi bruto Kak kalau nggak salah. Dikumpul kapan? Dikumpul Ada Kak, tugasnya mengenai premi bruto Kak. tugasnya tuh dikumpul kapan? Oke, sepertinya saya terpental lagi. Masih ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Terkait praktikum kita tadi. Halo, suara saya masih masuk nggak ya? Agak-agak ini memang sinyalnya. Halo, halo. Halo. Masuk Kak. Oke, kalau memang udah nggak ada yang bertanya lagi terkait praktikum tadi, kayaknya kita bakalan ini dulu deh, dokumentasi dulu. Boleh on cam teman-teman?
Tiffany udah on cam belum ya? Apa di saya aja yang belum? Maaf Kak. Oke. Bentar ya teman-teman, kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, sekali lagi buka RStudio-nya dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sepertinya sampai di sini saja praktikum kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga dari tadi sudah bolak-balik Zoom, Jimit, dan Zoom-nya juga batas ini ya. Batasnya 40 menit, jadi double-double kita. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di praktikum minggu depan, ya sebelum hari Sabtu pastinya. Dan selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih Kak. Selamat malam, terima kasih Kak. Sama-sama.